Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Inflamasi, Penyakit, Alergi, dan Imunosupresi. Perkenalkan, nama saya Rani Aprilia Sicilianti selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi pada hari ini, yang pertama, Putri Ayu Purwanto, yang kedua, Dinda Rahim, yang ketiga, Marcel Putri Aisyah, yang keempat, Zaidah, yang kelima, Nelsa, yang keenam, Saifi Nurhikmah. Topik yang akan dibahas adalah fisiologi inflamasi, obat, indikasi mekanisme kerja, dan efek samping obat. Yang kedua, fisiologi alergi, obat, indikasi mekanisme kerja, dan efek samping obat. Dan yang ketiga, fisiologi imunosupresi, obat, indikasi mekanisme kerja, dan efek samping obat. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Nelsa yang akan melakukan presentasi. Baiklah, pada gambar di atas, fisiologi inflamasi, yaitu proses inflamasi. Pada saat patogen berbahaya memasuki tubuh, maka sel makrofag yang ada di jaringan akan memfagosit bakteri dan mengeluarkan zat sematosin dan sitokin proinflamasi. Selain itu, sel MOS di jaringan juga mengeluarkan histamin yang akan memicu dilatasi pembuluh darah sekitar dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Zat sematosin dan sitokin yang menghasilkan akan menarik sel-sel neutrofil dan monosit dari pembuluh darah untuk keluar ke jaringan dengan cara diapenesis. Kemudian, neutrofil dan monosit yang sudah berada di area peradangan akan memfagosit semua patogen berbahaya dan sisa-sisa jaringan. Setelah semua patogen atau sisa jaringan habis difagosit, maka sel imun akan menurunkan produksi sematosin dan sitokin proinflamasi, kemudian memproduksi sitokin antiinflamasi untuk meredakan proses inflamasi. Pada akhir proses sel jaringan pada area tersebut akan memulai perbaikan jaringan kembali seperti semula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salah satu obat inflamasi adalah ibuprofen. Mekanisme kerja obat ibuprofen adalah dengan cara inhibisi pada jalur produksi prostanoid seperti prostaglandin E2 dan prostaglandin I2 yang bertanggung jawab dalam mencetuskan rasa nyeri, inflamasi, dan demam. Ibuprofen menghambat aktivitas enzim oksigenase 1 dan 2 sehingga terjadi reduksi pembentukan prekursor prostaglandin dan tromboksan. Selanjutnya, akan terjadi penurunan dari sintetis prostaglandin oleh enzim sintase prostaglandin. Mekanisme obat seperti ini juga dapat ditemukan pada jenis obat antiinflamasi steroid lainnya, yaitu aspirin. Indikasi obat ibuprofen adalah untuk manajemen nyeri, demam, serta sebagai obat antiinflamasi untuk berbagai penyakit seperti rheumatoid arthritis, osteoartritis, juvenile rheumatoid arthritis, pada berbagai kasus nyeri pada trauma muskuloskeletal dan infeksi telinga hidung dan tenggorokan. Ibuprofen dinilai memberikan efek analgesik yang baik, terutama bila dikombinasikan dengan paracetamol. Efek samping dari obat ibuprofen umumnya adalah gangguan gastrointestinal, nyeri ulu hati, dan mual.
pasien berusia 65 tahun ke atas berisiko lebih tinggi untuk mengalami efek samping kejadian gangguan saluran cerna serius, sehingga penggunaannya perlu pemantauan khusus. Selanjutnya saya. Fisiologi alergi. Istilah reaksi alergi digunakan untuk menunjukkan adanya reaksi yang melibatkan antibodi IgE atau imunoglobulin E. IgE terikat pada sel khusus termasuk basofil yang berada di dalam sirkulasi darah dan juga sel mas yang ditemukan di dalam jaringan. Jika antibodi IgE yang terikat dengan sel-sel tersebut berhadapan dengan antigen atau dalam hal ini disebut alergen, maka sel-sel tersebut didorong untuk melepaskan zat-zat atau mediator kimia yang dapat merusak atau melukai jaringan di sekitarnya. Alergen bisa berupa partikel debu, serbuk tanaman, obat, atau makanan yang bertindak sebagai antigen yang merangsang terjadinya respon kekebalan. Kadang istilah penyakit atopik digunakan untuk menggambarkan sekumpulan penyakit keturunan yang berhubungan dengan IgE, seperti rinitis alergika dan asma alergika. Penyakit atopik ditandai dengan kecenderungan untuk menghasilkan antibodi IgE terhadap inhalan atau benda-benda yang terhirup seperti serbuk bunga, bulu binatang, dan partikel-partikel debu yang tidak berbahaya bagi tubuh. Eksim atau dermatitis atopik juga merupakan suatu penyakit atopik meskipun sampai saat ini peran IgE dalam penyakit ini masih belum diketahui atau tidak begitu jelas. Meskipun demikian, seseorang yang menderita penyakit atopik tidak memiliki resiko membentuk antibodi IgE terhadap alergen yang disuntikan atau misalnya obat atau racun serangga dengan sel B, sehingga menyebabkan sel B berubah menjadi sel plasma dan memproduksi IgE. IgE kemudian melekat pada permukaan sel mas dan akan mengikat alergen. Ikatan sel mas, IgE dan alergen akan menyebabkan pecahnya sel mas dan mengeluarkan mediator kimia. Efek mediator kimia ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi, hipersekresi, oedem, spasma pada otot polos. Oleh karena itu, gejala klinis yang dapat ditemukan pada alergi tipe ini antara lain rinitis atau bersin-bersin, pilek, sesak napas atau hipersekresi sekret, oedem dan kemerahan atau menyebabkan inflamasi, kejang, spasme otot polos yang ditemukan pada anafilaktik shock. Contoh obat alergi. Yang pertama ada betametason. Indikasi dari betametason itu dermatitis dan psoriasis. Betametason juga diindikasikan pada kasus dermatosis yang responsif dengan pemberian steroid dengan tujuan untuk meringankan gejala inflamasi eritema, pruritus yang disebabkan oleh alergi dan inflamasi. Mekanisme kerja obat betametason mengendalikan laju sintesis protein, menekan migrasi leukosit polimorfonuklear dan fibroblast, dan membalikkan permeabilitas kapiler dan stabilisasi lisosom. Efek samping dari betametason, rasa terbakar di kulit, iritasi, sampai dengan efek samping sistemik berupa supresi aksis hipotalamus, hipofisis, pituitari, adrenal, atau HPA. Fisiologi imunosupresif sebagai kondisi kekurangan sistem kekebalan sementara atau permanen yang timbul dari penghinaan terhadap respon imun dengan peningkatan resistensi terhadap penyakit dan sistem kekebalan.
Disfungsi semacam itu juga muncul dari peradangan sel sistem kekebalan karena aktivitasnya yang terganggu secara non-spesifik terhadap patogen primer dan selanjutnya. Ini melibatkan obat imunosupresif atau imunosupresan yang banyak digunakan pada pasien untuk mencegah penolakan organ dengan memberikan efek penekan pada sistem kekebalan tubuh. Imunosupresan adalah golongan obat yang menghambat atau menurunkan intensitas respon imun dalam tubuh. Sebagian besar obat-obatan ini digunakan untuk memungkinkan tubuh lebih kecil kemungkinannya menolak organ yang ditransplantasikan, yaitu ginjal, jantung, dan hati. Tacrolimus dan siklosporin A termasuk penghambat kalsineurin yang secara mekanis memblokir efek kalsineurin dengan mengikat imunofilin. Demikian pula, sirolimus adalah agen fermentasi Streptomyces, hygroscopius, makrosiklik dan penghambat target mamalia rapamycin yang menghambat stimulasi sel T dan B dengan mengurangi produksi interleukin 2. Sirolimus sangat membantu dalam pencegahan penolakan transplantasi ginjal. Salah satu contoh obat imunosupresif yaitu obat tacrolimus. Indikasi obat tacrolimus yaitu pasien pasca transplantasi ginjal, liver, atau jantung untuk mencegah penolakan organ baru. Sedangkan obat tacrolimus topikal digunakan untuk mengobati dermatitis atopik. Mekanisme obat tacrolimus yaitu tacrolimus mengurangi aktivitas isomerase peptidilprolil dengan mengikat protein F566 dan membentuk sebuah kompleks baru. Hal ini akan menghambat sinyal transduksi limfosit T dan transkripsi interleukin 2 atau IL-2. Tacrolimus juga menghambat transkripsi gen IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF atau granulocyte macrophage colony stimulating factor, dan TNF, tumor necrosis factor, yang berperan pada awal aktivasi sel T. Sehingga tacrolimus akan menghambat aktivasi dan proliferasi sel T. Kemudian, efek samping dari obat tacrolimus yaitu sistemik yang pernah dilaporkan diantaranya pusing, lemas, nyeri otot, bahkan demam. Sedangkan efek samping obat tacrolimus topikal, kulit yang sering timbul adalah rasa tersengat, terbakar, dan iritasi. Sekian presentasi materi, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, saya tampilkan daftar pustaka dari materi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.